Oke, dimulai ya, Bu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena saya itu mesti mengganggu waktunya Ibu pas diklat ini. Berarti Ibu juga lelah, tapi ini demi tugas saya, Bu. Jadi Iya, ini demi saya negara. iya. Jadi ini saya mau wawancara tentang layanan BK di SD. Yang pertama-tama, identitas narasumber dulu. Ibu mau namanya disamarin apa enggak? Enggak apa-apa. Ya, Bu Kayaknya aku Us. nggak ada masalah di kriminal. Sip. Ibu Uis Rosmalina ya, SPD. Terus usia berapa, Bu? 47. 47 tahun. Kemudian masa kerjanya udah berapa tahun? 16 tahun. Ininya jabatannya sebagai guru mapel ya, Bu? Atau guru kelas ya? Guru kelas. Kalau Kelas SD nggak berapa? ada guru mapel, kecuali Oh iya, guru PAI kelas kelas 5. 5. 5. Kemudian latar belakang pendidikannya dulu apa? PGSD, PGMI, BK atau lain? PGSD. PGSD. Di Semarang, PGSD. Semarang SD. ya, Bu? Enggak, UT Semarang terus di merger sama Jogja. Oh. UT aja gitu ya. Terus status sekolahnya ya negeri ya pasti ya, negeri. Lokasi sekolahnya Magelang ya. Nah, ini pelaksanaan layanan bimbingan konseling di SD. Pertanyaan pertama, kapan Ibu itu pertama kali mendengar istilah bimbingan konseling? Apakah saat kuliah, apakah saat seminar atau workshop, atau yang lain? Pas belajar aja ya. Pas sudah Gimana? jadi guru. Oh, pas Pas saat. sudah jadi guru. Itu berarti pas kerja ya? Emang BK jurusannya BK gitu? BK Enggak, jurusannya BK apa PG? PGSD, tapi itu sekarang kurikulumnya itu ada bimbingan konseling gitu, Bu. Oke. Oke, saat kerja ya. Terus, apakah Ibu itu pernah mengikuti workshop atau pelatihan khusus tentang bimbingan konseling? Belum. Kemudian, menurut Ibu, apakah siswa sekolah dasar itu membutuhkan layanan bimbingan konseling? Suaranya hilang, Mbak. Menurut Ibu itu, apakah siswa SD itu butuh bimbingan layanan konseling? Betul, betul. Butuh. Karena amat sangat labil. Iya, ya. Ya. Kemudian alasannya itu ya, karena sangat amat labil. Terus apa? Mereka masih perlu bimbingan, motivasi yang kuat untuk bisa percaya diri, untuk bisa mengembangkan bakat minat yang dia miliki. Jadi istilahnya nggak minder, nggak malu ya. Ya. Dan dia Kemudian, mengenal potensi yang dia miliki. ya, mengenal potensi ya. Ya. Nah, kemudian menurut Ibu, aspek perkembangan apa saja yang sering dikeluhkan oleh siswa sekolah dasar? Ini boleh milih salah satu, lebih dari satu. Dari aspek fisik, kognitif, sosial, emosi, moral, atau religius. Religius, moral, sosial. Kognitifnya nggak bermasalah ya, Bu? Kognitif juga bermasalah. Oke. Kemudian menurut Ibu, masalah apa yang sering dikeluhkan oleh siswa SD? Misalnya korban bullying atau masalah kedisiplinan, kurangnya motivasi belajar, kurangnya kemandirian, dan lain-lain. Masalah apa yang sering? Kalau masalah yang sekarang lagi krusial itu kedisiplinan sama rasa respect ya, rasa hormat sama orang yang lebih tua juga sama sesama. Kalau bullying alhamdulillah nggak begitu, karena sejak awal sudah saya tekankan masalah bullying ini ya. Jadi kalau ada hal bullying saya langsung turun tangan. Saya langsung pokoknya sing rukun gitu loh. Iya. Jadi nggak ada diskriminasi, nggak ada. Kalau Mungkin di sekolah motivasi lain ada ya, tapi di belajar enggak ya? kemarin yang pas tatap muka tuh rata-rata kedisiplinan dan rasa yang motivasi itu kita yang harus itu juga bisa karena setiap presentasi diskusi itu untuk yang awal-awal mereka malu untuk menjelaskan, malu untuk maju. Ya. Seperti ini kan beberapa kemarin tatap muka, saya cek untuk ayo pimpin maju doa ke depan, mereka tuh masih malu. Padahal kalau konconnya dewe gitu. Tapi kalau dia sudah tiap hari ketemu saya, ada kan beberapa murid yang tiap hari ikut tatap muka, malah dia yang berani gitu. Jadi memang kontinuitas terus motivasi dari guru itu memang perlu ya. Memberi contoh, memberi semangat, memberi ya memberi motivasi kalau ini tujuannya tuh untuk apa gitu. Ya, berarti itu menjawab pertanyaan yang selanjutnya.
Pertanyaan selanjutnya ini kan bagaimana cara Ibu melakukan selama ini untuk membantu siswa? Berarti tadi ya, memberi motivasi, semangat, dan arahan ya, Bu, ya? Memberi bimbingan juga, bimbingan. Kalau dia Bimbingan. 1 orang, 2 orang nggak bisa nulis, ya kita meluangkan waktu untuk memberikan remedial atau bimbingan khusus. Baik. Tambahan ya, waktu tambahan. Kemudian, mengapa cara tersebut Ibu pilih? Apakah karena efektif dan efisien, atau sesuai kemampuan Ibu sebagai guru SD, atau belum mengetahui cara lain untuk mengatasi masalah siswa, atau berdasarkan hasil membaca referensi ilmiah, mungkin dari buku, jurnal, pelatihan, atau seminar? Membaca jurnal dari pengalaman juga. Karena aku waktu kecil ya menjadi anak yang pemalu gitu kan, pemalu, susah diajak maju, susah diajak berani. Tapi seiring waktu saya jadi malu-maluin gitu. Iya. Memang kalau anak itu kan punya karakteristik sendiri-sendiri kan, memang harus beda caranya. Ya. Terus menurut Ibu, apakah guru sekolah dasar itu penting untuk memahami karakteristik dan perkembangan siswa? Apa alasannya? Apa nggak jelas ya, Mbak? Hilang suaranya. Menurut Ibu, apakah guru sekolah dasar itu penting untuk memahami karakteristik perkembangan siswa? Apa alasannya? Suaranya hilang lagi, maaf. Iya, Apakah guru sekolah dasar? Itu penting untuk memahami perkembangan siswa, karakteristik dan perkembangan siswa. Penting enggak? Oh ya, ya penting. Alasannya? Karena dengan mengetahui karakteristik siswa, guru bisa mengukur kompetensi siswa itu sejauh mana. Apa yang harus diberikan, apa yang harus dibimbingkan. Jadi nanti kan ada bukan pembatasan, pembagian dari sesuai minat, bakat, sama kompetensi siswa tadi. Iya. Baik. Selanjutnya, berdasarkan pengalaman Ibu mengajar selama ini, apa cara yang sering dipilih untuk memahami siswa? Bagaimana caranya? Ini ada pilihan ya, boleh memilih lebih dari satu. Yang pertama, wawancara dengan siswa. Yang kedua, wawancara dengan wali murid. Yang ketiga, wawancara dengan rekan sejawat. Yang keempat, observasi ketika proses KBM. Yang kelima, observasi ketika istirahat. Yang keenam, kunjungan rumah atau home visit. Yang ketujuh, angket. Yang kedelapan, tes IQ. Yang kesembilan, bakat dan minat. Yang ke-10, mengumpulkan dan melihat prestasi belajar dari waktu ke waktu. Yang terakhir, laporan dari pihak lain. Misal guru lain, kepala sekolah, wali murid, dan lain-lain. Itu biasanya pakai yang mana kalau untuk memahami siswa? Ya tadi nomor 9 ya, soalnya yang tadi loh. Yang nomor 4. Nomor 10 kalau nggak salah. Udah dibawa ke dalam. Yang tadi, apa cara yang sering dipilih untuk memahami siswa? Apa cara yang sering dipilih untuk memahami siswa? Yang tadi wawancara dengan siswa, wawancara dengan wali murid, wawancara dengan teman sejawat, observasi ketika proses KBM. Mana? 1, ya. 45 ya masalah. 1, 45, 9, 10 kalau nggak salah. 1, 45, 9, 10. 4 itu apa, Mbak? Nah, enggak, 45, 56. Yang 1 itu wawancara dengan siswa. Terus yang 4 itu observasi ketika proses KBM. Nah itu. 1, 45, 9. Ya, berarti yang kelima itu observasi ketika istirahat. Ya. Terus kalau 9 itu bakat minat. Terus yang 10 mengumpulkan dan melihat prestasi belajar dari waktu ke waktu. Ya, itu. Pak, ada tambahan gitu. Yang kunjungan rumah belum pernah, Bu? Enggak. Baik. Jarang saya melakukan itu. Emang kalau sekolah SD itu beda-beda, ya. Kalau yang di adik saya itu malah home visit. Oh, pas ini Pak, iya, pas PJJ. Kalau PJJ kita berdiskusi setiap hari. Sekarang dipanggil ke sekolah. Kita waktu ke home visit juga nggak begitu banyak waktunya, jadi kita nggak bisa observasi. Cuman kita tahu perkembangannya anak. Artinya tetap muka aja, bukan home visit ya, tetap muka. Ya. Terus berdasarkan pengalaman Ibu, di antara layanan bimbingan dan konseling berikut mana yang pernah dilaksanakan? Yang pertama, bimbingan klasikal. Yang kedua, bimbingan kelompok, misalnya remedial, akselerasi, dan lain-lain. Yang ketiga, konseling. Yang keempat, kunjungan ke rumah siswa. Yang kelima, konferensi kasus atau membahas kasus siswa dengan berbagai pihak yang berkaitan. Yang keenam, konsultasi dengan pihak ahli. Yang ketujuh, kolaborasi dengan pihak lain. Yang terakhir, referral kasus atau melimpahkan kasus siswa pada pihak lain. Nomor 5, nomor berapa lagi? 1 apa, Mbak? Yang bimbingan klasikal.
Itu juga 1 ya. Hmm, 2 kelompok ya? Ya, 2 kelompok iya. 3 apa, Mbak? konseling, Bu. Konseling. Apa 3? Konseling. Iya, perorangan. Ya. Iya. Terus, udah ya, Bu ya? Langsung aja. Ya, Nanti udah. bingung kayaknya. Ya, lanjut ya. Pihak mana yang sering dilibatkan dalam Iya. Masih melaksanakan banyak nggak, Mbak? 8 lagi. Ya, 9, Ding. Pihak mana yang sering dilibatkan dalam melaksanakan kolaborasi ibu untuk mendukung perkembangan anak? Yang terlibat gitu. Orang Apa tua. orang tua ada, wali murid. Terus kepala sekolah? Teman sejawat, Teman sejawat. siswanya juga. Kepala sekolah Siswa, ya? kepala sekolah. Enggak, Bu? Ya. Iya. Terus guru BK tidak ada ya? Enggak. Guru mata pelajaran nggak ada ya? Terus psikolog, dokter? No. Petugas administrasi atau perpustakaan? Enggak ada. Perpustakaan ya? Perpustakaan ya. Terus tokoh masyarakat agama? Enggak. Guru SMP? Iya nggak, Bu? Untuk Enggak. kerjasama studi lanjut siswa kelas 6? Enggak. Terus aparat kepolisian? Enggak ya? Enggak. Iya ya. Baik. Terus Tapi kalau misalnya masalahnya udah gimana, Bu? Pak, gimana, Mbak? Kalau Tadi masalahnya berat baru diserahkan ke polisi. Ya. Selanjutnya, berdasarkan pengalaman Ibu di antara metode layanan bimbingan dan konseling berikut mana yang pernah dilaksanakan? Yang pertama, diskusi kelompok. Yang kedua, terapi seni, bisa menari atau melukis atau menyanyi atau membuat kerajinan. Yang ketiga, karya wisata. Yang keempat, bermain peran, sosiodrama atau psikodrama. Yang kelima, bermain permainan, terus atau yang lain. 2, 4. Yang berarti yang terapi seni sama bermain peran atau yang karya wisata? Ya. Enggak, karya wisata tak lot kan. Iya ya. Lanjut, kapan biasanya Ibu melaksanakan layanan bimbingan atau konseling pada siswa? Bisa milih. Kalau ada masalah. Bisa milih ya. Berarti fleksibel ketika dibutuhkan saja atau menyediakan waktu khusus atau terintegrasi pada saat menyampaikan pelajaran? Bisa. Berarti fleksibel atau terintegrasi, Bu? Dua-duanya. Dua-duanya. Kemudian, menurut Ibu, apa hambatan yang sering dialami saat memberikan layanan bimbingan konseling kepada siswa? Ini boleh menulis dari satu ya, boleh milih. Bentar, ada pilihannya. Keterbatasan pemahaman ilmu bimbingan dan konseling. Yang kedua, keterlibatan dari stakeholder atau wali murid atau lainnya yang minim. Kemudian, belum mampu menentukan kebutuhan siswa atau banyaknya kewajiban atau tuntutan lain sebagai guru administrasi. 1, 2, sama 4. Berarti yang tidak C ya? Ya. Terus kemudian, menurut Ibu, kompetensi apa yang paling perlu dimiliki untuk melaksanakan layanan bimbingan konseling dengan baik di sekolah dasar? Ini milih juga ya. Yang pertama, wawasan tentang konseling. Yang kedua, pendekatan strategi dan teknik konseling. Yang ketiga, menyusun program bimbingan dan konseling. Yang keempat, sumber dan media layanan bimbingan dan konseling. Yang kelima, identifikasi kebutuhan layanan bimbingan dan konseling. Yang terakhir, pengelolaan layanan konseling. Semua. Ya, semua. Ya, ini penting semua sih. Kemudian yang 17. Menurut Ibu, apakah dibutuhkan guru bimbingan dan konseling secara khusus di sekolah dasar? Kan kalau SMP sama SMA kan udah khusus ya, Bu. Kalau di SD penting nggak, Bu? Yang khusus? Iya, berarti penting lah. Ya. Penting. Karena mereka udah belajar psikolog juga kan? Jalurnya udah lain. Jurusannya lain. Ya. Kemudian karena kita untuk pengetahuan psikolog. Berarti memang harus ada bimbingan khusus gitu ya, Bu? Untuk membantu guru kelas. Betul. Ya. Kemudian bagaimana kebutuhan siswa akan layanan bimbingan dan konseling di sekolah Ibu dilaksanakan selama ini? Apakah dilakukan oleh guru kelas atau dilakukan oleh guru bimbingan konseling secara khusus? Kelas. Guru kelas. Terus nomor 19. Berdasar Permendiknas nomor 27 tahun 2008 disebutkan, idealnya setiap sekolah dasar memiliki guru bimbingan dan konseling secara khusus. Apakah Ibu sudah mengetahui hal ini sebelum menjadi responden? Ya. Sudah. Terus yang terakhir, berdasarkan Permendikbud nomor 111 tahun 2014 disebutkan bahwa guru bimbingan dan konseling di sekolah dasar dapat diangkat dengan cakupan tugas setiap sekolah atau setiap gugus sekolah untuk membantu guru mengembangkan potensi dan mengentaskan masalah peserta didik. Apakah Ibu sepakat?
Sepakat. Alasannya? Ya menurut aturan. Ya memang Iya. itu saling memerlukan ya, saling berkaitan satu sama lain. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri. Iya, terus kalau menurut Ibu, Ibu kan pengalamannya udah banyak ya. Mesti ngajarnya nggak cuma sekelas 5 gitu kan? Pindah-pindah gitu kan, Bu? Nah, kalau Ya, menurut Ibu yang paling rentan punya masalah itu kelas berapa? kelas 5. Kelas 5? Ya. Kenapa, Bu, biasanya? Biasanya ini peralihan dari usia ya, usia anak ke akhir balik, kemudian mereka juga sudah agak bandel biasanya. Kalau kelas 1 biasanya masalahnya hanya kemandirian aja ya, Iya. yang belum bisa diatasi. Hmm, Pengaruh teman sangat kuat. Jadi kalau di kelas 5 itu siapa yang kuat dia yang menang. Ya pengaruh teman kuat. berarti masih ada seperti kayak yang menguasai kelas, ada takut sama Ya, teman ini gitu ya? ya masih. Terus bagaimana peran Ibu untuk mengatasi masalah tersebut, Bu? Gimana caranya? Yang jelas kita ngasih nasihat, gambaran, sama ya itu tadi role playing tadi ya. Oh, baik-baik. Terus pas pandemi seperti ini nih, Bu, kan nggak tatap muka ya? Kalaupun tatap muka tuh juga sedikit gitu loh setiap minggunya. Nggak cetol Mbak. Iya ya. Hilang Saya ulang, lagi. kan saat pandemi ini pertemuan antara siswa sama guru kan berkurang, ya kan? Ya. Terus untuk layanan bimbingan dan konseling ini apakah masih dilaksanakan saat pandemi atau tidak? Ya paling kalau ada orang tua yang komplain. Terus Ibu memberi saran gitu ya? Iya. Ya. Baik, seperti itu aja ya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya, sebenarnya sama-sama tanpa barokah. Amin. Iki sinyalnya lupa jadi ya kedengeran kadang enggak gitu kan. Iya, saya maklum kok, Bu. Emang kalau diberi ngomong seperti itu. Pakai wifi loh ini. Iya, Bang. Iya, pakai wifi ya. Kode Iya. wifi. Ya, baik ya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah jazakillahu khairah. Amin. Ya, semoga dilancarkan semua saat kerja ataupun Amin. yang lain. Diklat juga Misalnya diberi. baik. Iya. Lancar, sukses, barokah di akhir. Amin. Saya tutup ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.